Jadi kalau untuk webinarnya itu mungkin teman-teman bisa ada di tiap hari Selasa, tiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat gitu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di sini di jadwal yang ada di layar ya teman-teman. Ini kan ada yang tulisan merah, ada yang tulisan hitam. Jadi kalau yang hitam itu adalah jadwal webinar kita dan teman-teman bisa ikut juga sesuaikan lagi dengan waktu yang teman-teman miliki. Lalu kalau misalkan teman-teman juga merupakan para penjual baru dan ingin tertarik untuk mengikuti program bootcamp kita, program pelatihan gitu ya, untuk seller-seller baru itu, teman-teman juga bisa nantinya ke depannya itu teman-teman punya jadwal juga di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu di pukul 2 siang. Jadi nanti teman-teman fleksibel bisa ngikutin yang manapun sesuai kebutuhannya teman-teman. Tapi kita tetap saranin aja terlebih dahulu untuk teman-teman ikutan yang namanya program bootcamp kita, jadi nantinya teman-teman bisa lebih siap lagi untuk berjualan di TikTok Shop. Oke, jadi yang tadi saya infokan bahwa nantinya teman-teman itu akan berada di sekarang itu kan teman-teman itu mengikuti yang namanya webinar ya teman-teman gitu. Jadi poinnya adalah teman-teman di webinar stepnya. Jadi yang pertama itu kan mungkin teman-teman yang baru berjualan di TikTok Shop, step awalnya adalah membuat akun gitu ya. Tentunya membuat akun toko, tentunya membuat akun juga itu akun-akun untuk yang konten gitu ya. Lalu nanti teman-teman setelah membuat akun terus harus kayak gimana lagi sih? Gitu ya, karena teman-teman juga kayak mungkin agak bingung harus melakukan apa, itu teman-teman juga bisa ikutan loh yang namanya bootcamp kita. Jadi teman-teman nggak perlu pusing gitu ya terhadap regulasi ataupun update-update fitur, atau saya harus melakukan seperti apa, itu teman-teman bisa coba langsung ikutan aja program bootcamp kita gitu, yang nantinya teman-teman juga bisa temukan juga di kolom chat gitu ya. Di kolom chat kita itu ada link untuk pendaftaran bootcamp. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik aja atau teman-teman juga bisa menuju website Linktree kita di https://edukasi TikTok Shop. Jadi nanti teman-teman bisa langsung lihat semua update program-program kita. Oke, selanjutnya kita juga ada yang namanya channel YouTube gitu ya. Jadi kita punya ada channel YouTube juga yang nantinya teman-teman bisa coba tonton tonton untuk kasarnya kayak kira-kira materi apa sih yang teman-teman butuhin gitu. Karena kita punya loh yang namanya mini talk show ataupun short video juga yang nantinya teman-teman bisa tonton berulang kali kalau memang dibutuhkan dan waktunya juga fleksibel gitu kan. Kira-kira kapan sih teman-teman kosong atau waktu luang gitu. Oke, untuk linknya, oke, terima kasih Kak Tifa. Untuk linknya sudah ada di kolom chat juga, gitu. Jadi nanti teman-teman bisa coba capture aja yang ada di layarnya teman-teman. Gitu. Lalu atau juga teman-teman bisa klik aja yang ada di link yang ada di kolom chat. Oke, sebelum lanjut lagi, kita juga ada pesan dari sponsor kita. Jadi untuk hari ini mungkin teman-teman bisa coba kita mau ngadain itu yang namanya post survey, pre-survey dulu gitu ya. Ada yang namanya pre-survey atau tes sebelum teman-teman mengikuti kelas ini. Kita pengen tahu sih seberapa besar pemahaman teman-teman terhadap materi kita yang akan kita bawakan di hari ini. Jadi kita juga pengen tahu sih nantinya setelah teman-teman mengikuti kelas kita, perkembangan teman-teman terhadap topik kita yang hari ini itu seperti apa. Kita launch dulu. Oke, sudah di launch. Nantinya teman-teman tinggal langsung tap-tap aja di layar, nggak perlu repot gitu ya, nggak perlu mikir. Teman-teman langsung klik-klik aja sesuai sama pemahamannya teman-teman terhadap pertanyaan tersebut. Jadi contohnya misalkan yang pertama itu adalah mengenai apakah teman-teman baru pertama kali mengikuti yang namanya webinar yang diadakan oleh tim edukasi TikTok Shop. Itu teman-teman bisa langsung tap-tap aja. Pertanyaannya cukup mudah ya. Maaf teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga punya yang namanya buku panduan, yang dimana buku panduan ini akan membahas topiknya adalah seller center. Jadi nantinya teman-teman bisa mengetahui lebih lengkap lagi fitur-fitur ataupun cara guna dari yang menu-menu yang ada di seller center, terutama seller center website ya teman-teman. Itu teman-teman bisa downloadnya di mana atau bacanya di mana. Teman-teman bisa coba kunjungin aja di link tree kita. Nantinya di bagian menunya itu akan ada yang namanya buku panduan seller center. Jadi nantinya teman-teman bisa langsung klik aja, lalu nanti bisa baca-baca lebih lanjut. Dan nggak hanya buku panduan seller center, kita juga punya yang namanya buku panduan praktik terbaik short video, live stream, dan afiliasi gitu.
lalu juga ada yang mengenai violation, ataupun juga cara berjualan di TikTok Shop. Jadi setidaknya saat ini kita punya 4 buku panduan yang teman-teman bisa coba download. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Kanisa. Videonya nggak ada record ya, gitu ya. Kak, ini nggak ada record videonya. Untuk record videonya, mungkin untuk teman-teman yang pengen lihat lagi gitu, nantinya teman-teman bisa coba langsung aja join ke Facebook group TikTok Hood, dan nanti kita juga infokan gimana sih cara ngelihat rekamannya gitu. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas yang namanya newsletter. Newsletter ini teman-teman nantinya bisa baca informasi-informasi terupdate dari TikTok Shop. Jadi isinya adalah mengenai nih, isinya konten informasi yang lagi tren itu seperti apa, hashtag dan produk kategori yang lagi hot itu seperti apa juga. Jadi misalkan dari fashion, itu nanti akan ada pakaian yang kayak gimana. Lalu dari food and beverage itu makanan-makanan seperti apa, semuanya ada informasinya di situ juga. Lalu ada musik tren. Lalu juga teman-teman juga bisa ngelihat beberapa contoh studi kasus dari seller-seller lainnya yang sukses, yang mungkin teman-teman juga bisa coba ikuti untuk stepnya agar bisa sukses berjualan di TikTok Shop. Lalu teman-teman juga bisa lebih tahu lagi nih kira-kira ada kegiatan program apa lagi sih yang ada di TikTok Shop, karena memang kita banyak banget nih teman-teman untuk program-program lainnya. Lalu yang terakhir juga di newsletter ini juga teman-teman bisa coba baca lebih lanjut mengenai informasi regulasi ataupun fitur terbaru yang ada di TikTok Shop. Dan semua ini teman-teman bisa coba baca kembali, yaitu menunya ada di Linktree Edukasi TikTok Shop. Teman-teman buka aja, lalu nanti pilih menu yang newsletter bulan Januari. Teman-teman bisa langsung baca semua newsletter yang ada di artikel tersebut. Oke, selanjutnya kita juga punya yang namanya Seller Academy. Jadi teman-teman kira-kira Seller Academy itu apa? Tadi kan kita punya buku panduan, kita punya ada yang newsletter. Lalu yang ketiga, sebenarnya kita juga punya ada sebuah website juga yang teman-teman kira-kira bisa baca lebih lanjut mengenai regulasi, mengenai juga fitur, dan lain-lainnya, yaitu yang namanya Seller Academy, TikTok Shop Seller Academy. Dan teman-teman juga bisa langsung scan aja, bisa teman-teman capture, lalu nanti teman-teman bisa scan QR code-nya, atau nanti mungkin dari rekan saya juga bisa ngebantu juga untuk linknya, kira-kira linknya yang mana gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa coba langsung baca aja semua update regulasi-regulasi yang ada di TikTok Shop. Jadi teman-teman itu diharapkan setidaknya itu bisa menghindari yang namanya violation. Mungkin teman-teman juga kayak bingung ya, Kak kok produk saya tiba-tiba hilang, Kak produk saya kok tiba-tiba dibekukan. Kenapa ya Kak? Kenapa ya gitu ya. Itu mungkin teman-teman masih pada bingung kenapanya, itu teman-teman bisa langsung coba aja cari di Seller Academy. Mungkin juga teman-teman bisa coba juga lihat di bagian informasi mengenai produk listing juga, yang nantinya akan ada banyak banget informasinya, sehingga teman-teman bisa berjualan lebih lancar lagi tanpa khawatir adanya yang namanya pembekuan ataupun poin-poin pelanggaran. Oke, ini yang tadi saya bilang, mungkin untuk teman-teman yang nantinya ingin coba nonton lagi record webinar-webinar kita sebelumnya, ataupun juga nantinya ada jadwal-jadwal seru atau kegiatan unik program lainnya, itu kita juga punya yang namanya grup komunitas resmi dari seller TikTok Shop Indonesia, yaitu yang namanya TikTok Hood. Jadi teman-teman dikasih dua pilihan untuk bisa join di grup Facebook ataupun grup LARK. Teman-teman bisa coba screenshot aja dulu yang ada di layar ini. Nanti saya coba jelaskan apa itu LARK gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa punya dua media komunikasi seperti ini. Facebook ataupun LARK, teman-teman screenshot. Saya berikan waktu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya coba jelasin dulu. Jadi apa itu LARK? LARK itu adalah media seperti WhatsApp ya, ataupun juga sebagai media komunikasi yang nantinya teman-teman bisa coba download dulu. Nanti teman-teman bikin akun sendiri dengan menggunakan email ataupun dengan menggunakan nomor telepon yang teman-teman miliki. Lalu nanti join gitu ya. Nanti join dengan cara mungkin teman-teman bisa coba cek lagi di kolom chat. Di situ nanti akan ada tutorial cara joinnya gitu ya. Tapi simpelnya adalah teman-teman install yang namanya LARK ini, lalu teman-teman buat akun untuk teman-teman sendiri, lalu nanti scan QR code yang ada di layar ini, lalu nanti teman-teman pilih join, dan ketika ingin join itu teman-teman langsung isi shop code-nya. Shop code-nya teman-teman itu awalnya adalah IDL atau ID gitu ya. Teman-teman bisa coba langsung cari aja
di menu pengaturan akunnya teman-teman. Lalu nanti teman-teman confirm dan nanti request-nya teman-teman itu akan masuk ke tim TikTok Food untuk bergabung di grup LARK. Nah, di grup LARK ini juga banyak banget gitu ya. Jadi mungkin kayak teman-teman, mungkin ada juga yang pernah ikutan join di grup WhatsApp ataupun grup-grup lainnya yang mungkin kasarnya tidak bisa secara langsung untuk membantu teman-teman gitu ya. Tapi ada juga kita punya yang namanya grup LARK ini yang nantinya akan ada beberapa tim yang membantu mungkin bisa mengatasi solusinya, isunya teman-teman gitu ya. Jadi mengatasi isunya teman-teman ataupun juga nantinya berbagi informasi ataupun berbagi apa ya bilangnya tips and tricks untuk berjualan di TikTok Shop. Oke, untuk pesan dari sponsor kita mungkin terakhir dari TikTok Shop, TikTok Food. Oke, jadi saya balik lagi untuk webinar hari ini. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tuliskan aja. Tapi ingat ya pertanyaannya itu harus relevan dengan topik hari ini. Jadi memang misalkan topik hari ini adalah live stream. Nanti teman-teman mungkin bisa dengarkan terlebih dahulu untuk pembicara kita. Lalu nanti teman-teman kalau dirasa ada yang ganjel, ada yang kurang paham, itu teman-teman bisa langsung bertanyakan di kolom Q&A. Dan chat box itu balik lagi teman-teman itu hanya untuk berinteraksi dengan host ataupun dengan semua seller lainnya yang emang join di sini bareng gitu ya. Kita misalkan nanti ada pertanyaan dari pembicaranya ataupun yang lainnya, itu teman-teman bisa langsung masukkan aja di kolom chat. Lalu jangan lupa untuk bergabung di komunitas resmi kita yaitu TikTok Food. Teman-teman juga tadi sudah dibagikan juga untuk cara bergabungnya. Oke, mungkin pesannya sampai sini. Saya panggilkan terlebih dahulu untuk pembicara kita hari ini yang kebetulan juga sudah open cam. Kak David, gimana nih Kak David? Kabarnya Kak David? Halo, selamat siang Kak Sigit. Selamat siang teman-teman seller semuanya. Kabarnya baik Kak Sigit gimana? Alhamdulillah baik ya. Gimana nih Kak? Masih ada sedikit gangguan? Tadi saya dengar ada sedikit gangguan juga dari kamar Oh, sebelah ya Kak? enggak, udah aman, udah aman, udah aman. Udah Cuma aman? berhenti, Oke. udah berhenti. Oke, udah aman. Oke teman-teman, nantinya mungkin juga kalau ada Kak David sebagai pembicara pun juga ada error, nanti teman-teman bisa coba ketikkan aja ya mungkin ya Kak David ya di Boleh, kolom boleh, chat. boleh. Jadi teman-teman gak usah panik, gak usah langsung meninggalkan ruangan. Mungkin kayak Kak suaranya nggak kedengaran atau Kak kayaknya nge-lag atau disconnect gitu. Itu mungkin bisa diinfokan aja nanti mungkin dari saya ataupun Kak David salah satunya kita akan coba untuk mengcovernya. Oke, untuk waktu dan tempat gitu ya. Bukan waktu dan tempat sih. Mungkin untuk singgah sananya saya persilakan untuk Kak David untuk mengambil alih dan nanti kita akan berjumpa lagi Kak David ya. Yes, thank you Kak Sigit. Kita berjumpa lagi nanti. Oke, aku mau share screen teman-teman buat materi kita di siang hari ini. Oke, seharusnya sekarang udah kelihatan nih di layarnya teman-teman semuanya. Judul materi kita, pendalaman ke live streaming. Jadi pertama-tama halo ke teman-teman seller semuanya di sini. Selamat siang dimanapun teman-teman berada. Seperti biasa, aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke teman-teman di sini, ke teman-teman seller semuanya yang udah mau luangin waktunya buat berkumpul dan belajar bareng sama tim edukasi TikTok Shop. Jadi ketemu lagi, nama aku David, dan aku bakal jadi pemateri untuk sesi webinar kita di siang hari ini. Kali ini kita bakal bahas materi lanjutan dari materi live streaming di minggu lalu. Minggu lalu kita bahas tentang kayak pengenalan tentang live streaming. Dan hari ini topiknya adalah ke pendalaman live streaming-nya, teman-teman. Jadi kita nggak bahas soal tutorial doang, tapi kita bakal bahas kayak gimana sih cara supaya penonton itu bisa lebih lama stay di dalam live streaming kita. Oke, agenda dulu teman-teman. Jadi untuk agenda hari ini kita bakal bahas satu poin, teman-teman, tapi di dalamnya ada 3 poin kecil-kecilnya. Jadi yang bentar, ke scroll teman-teman. Jadi yang pertama, satu poin itu adalah kunci sukses live streaming. Dan di dalamnya nanti kita bakal bahas 3 poin lagi, yaitu tentang traffic, kedua ada tentang pengaturan kru, dan terakhir adalah mengenai lini produk. Oke, kunci sukses live streaming. Ini poin utamanya. Jadi pasti teman-teman di sini setelah hadir di sesi minggu lalu, kalau nggak salah sama Kak Ahmad ya, tentang pengenalan live streaming, pasti kan teman-teman pada nanya nih, gimana sih cara agar live streaming kita itu udah bisa sukses atau bisa menghasilkan penjualan? Kan padahal teman-teman udah bisa ngelakuin live streaming tuh, tapi masih belum bisa menghasilkan penjualan. Gimana sih cara supaya bisa banyak view dalam live streaming kita?
Oke, jadi hari ini aku bakal ajarin cara supaya orang-orang itu bisa stay di live streaming kita, teman-teman. Jadi seperti tadi ada traffic, ada pengaturan kru, dan lini produk. Dan ketiga aspek di sini itu bakal menjadi penentu dari kesuksesan live streaming kita, teman-teman. Jadi pertama, kita bakal bahas dari yang paling atas, yaitu tentang traffic. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu, teman-teman, yaitu tentang definisi traffic. Jadi kalau secara kamus ya, teman-teman, traffic itu artinya adalah lalu lintas. Jadi contohnya kalau misalnya kita lagi di jalan, kita lagi telepon orang, terus kita bilang, wah ini trafficnya atau lalu lintasnya padat nih. Nah itu kan berarti artinya di jalan itu lagi banyak kendaraan tuh. Dan sama halnya kayak di sosial media atau di TikTok. Kalau misalnya konten yang kita upload itu trafficnya tinggi atau lalu lintasnya tinggi, itu berarti banyak orang yang menonton konten yang kita upload di sosial media kita. Tentunya semakin besar traffic, pasti semakin besar kemungkinan sebuah penjualan itu dapat terjadi, teman-teman. Dan pastinya kita semua itu kan pingin nih, untuk setiap konten yang kita upload, entah itu short video atau menyentuh live stream, itu pasti kita pengen trafficnya bisa tinggi kan ya, teman-teman. Nah, cara untuk kita itu bisa mendapatkan traffic live streaming secara organik itu ada sebenarnya gampang, teman-teman, yaitu semudah orang-orang itu memang menikmati konten di live streaming kita. Tetapi selain itu, sebenarnya traffic itu adalah sesuatu yang bisa kita bangun, teman-teman, atau sesuatu yang bisa kita ciptakan. Jadi kita itu juga bisa punya yang namanya kontrol dalam traffic ini, teman-teman. Jadi kita itu bisa membangun traffic sebelum dan sesaat waktu kita itu lagi live streaming, teman-teman. Jadi di sini aku mau bagi, teman-teman, ada 4 cara untuk membangun yang namanya traffic sebelum kita itu memulai melakukan yang namanya live streaming. Nanti setelah ini juga bakal ada cara buat membangun traffic sesaat live streaming itu sedang berlangsung, teman-teman. Tapi kita bahas dulu yang sebelum kita lakuin live streaming. Jadi 4 cara tersebut, yang pertama, itu adalah dengan kita membuat yang namanya teaser live streaming menggunakan live countdown sticker. Terus yang kedua adalah dengan mengatur promosi produk untuk live streaming seperti flash sale atau kita bikin diskon bundling. Yang ketiga adalah dengan kita menggunakan yang namanya promote, jadi kita promote live streaming kita. Dan terakhir adalah tentang menggunakan promosi di luar platform, teman-teman. Kita bahas satu-satu untuk setiap caranya, teman-teman. Oke, yang pertama, live stream teaser, teman-teman. Jadi live streaming teaser itu adalah cara pertama untuk kita membangun traffic sebelum kita melakukan live streamingnya. Jadi live streaming teaser itu adalah short video yang tujuannya itu adalah untuk memberikan cuplikan ke calon penonton atau calon pembeli mengenai apa saja sih yang bakal ada di live streaming kita, teman-teman. Jadi ini fungsinya kayak kalau misalnya kita ada film baru, terus ada yang namanya trailer yang biasanya kita lihat secara online. Nah, itu kan trailer fungsinya adalah untuk memberitahu nih kayak ke calon penonton tentang apa aja sih yang nanti bakal ada di film itu. Ya kayak gitu, teman-teman. Fungsinya sama seperti di live streaming ini. Jadi mungkin kita lihat contohnya dulu ya, teman-teman, supaya kita bisa lebih mengerti tentang teaser live streaming ini bentuknya seperti apa. Nah, aku mau share sound dulu, kita play videonya. Jadi ini contoh dari sebuah teaser live streaming ya, teman-teman. Hai bunda-bunda semuanya, hari ini telah berlangsung diskon besar-besaran kita hanya ada di TikTok Shop. Kaftan Ajona Store kita aja loh sayangnya. Langsung tonton dan langsung check out. Dadah! Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Untuk contoh live streaming dari salah satu seller kita yang namanya @Ajona Store, teman-teman. Jadi di situ hostnya itu kayak memberi reminder atau pengingat kepada penonton-penontonnya bahwa mereka itu akan live di jam tertentu kayak gitu, teman-teman. Jadi hal apa aja sih yang harus kita sampaikan atau yang harus ada di sebuah live streaming teaser? Pertama, yang harus ada itu adalah tentang produk, teman-teman. Jadi di live streaming teaser kita itu harus bisa menyampaikan soal produk yang bakal kita bawa ke live streaming kita nantinya. Jadi misal kita nanti mau jualan apa ya lagi tren sekarang. Misal kita mau jualan lato-lato gitu. Nah, kita sebutin tuh. Nanti di live streaming kita bakal bawa produk lato-lato ini nih sambil kita mainin kayak gitu, teman-teman, mungkin. Terus kedua,
kita itu harus sebutkan yang namanya promosi yang nanti bakal ada di live streaming kita juga. Mungkin kayak lato-latonya bakal didiskon sisa Rp1.000 atau mungkin lato-latonya bakal di flash sale, teman-teman. Itu sebutin juga supaya orang-orang itu semakin kayak terdorong, teman-teman, buat datang ke live streaming kita nantinya dan bakal check out juga. Dan terakhir, yang paling penting adalah waktu, teman-teman. Kita tuh harus kasih tahu ke viewer kita kapan sih kita tuh bakal live. Soalnya kalau misalnya orang-orang nggak tahu, kalau misalnya kita live-nya jam berapa, kan pastinya nanti malah nggak ada yang nonton, teman-teman. Jadi ketiga hal ini, ada produk, promosi, sama waktu, itu adalah hal yang harus ada di sebuah teaser live streaming supaya hasil dari teaser kita itu bisa maksimal dalam mendapatkan traffic kita waktu kita nanti live streaming, kayak gitu. Dan sebagai tambahan, teman-teman, untuk teaser live streaming, kita itu juga bisa menambahkan yang namanya stiker countdown live streaming atau stiker hitung mundur kalau bahasa Indonesia ya, teman-teman. Jadi bentuknya itu kayak yang di sebelah kanan sini, teman-teman. Bentar, yang ini nih. Live di sini, nah ini nih. Jadi nanti bisa kelihatan kita bisa bikin judulnya, terus kita bisa bikin kayak hitung mundurnya dalam berapa jam. Nah itu kita bisa atur semuanya, teman-teman. Nanti kalau misalnya kita udah upload tuh video yang pakai stiker live streaming countdown, itu nanti kalau misalnya ada orang yang nonton, terus orang itu ngeklik tuh, bukannya klik sih, atau orang itu mencet stiker tersebut, nanti orang itu bakal dapat reminder kalau misalnya teman-teman mulai live streaming, teman-teman. Jadi ini bakal berguna banget untuk ditambahkan di video teaser kita, supaya orang-orang itu bakal dapat reminder kalau misalnya kita itu udah start yang namanya live streaming kita, kayak gitu. Nanti bakal muncul di notification-nya orang yang ngeklik itu. Oke, jadi ini bisa dipakai, teman-teman, buat video teaser kita. Dan setelah kita mengupload video teaser, teman-teman, kita itu juga bisa meningkatkan potensi kenaikan traffic kita itu dengan menggunakan yang namanya fitur promosi, teman-teman. Jadi di sini kita itu bisa atur promonya buat produk-produk yang udah kita sebutin di teaser tadi, misalnya tadi kita sebutin di teaser, sebutin lato-lato. Nah, kita bisa atur tuh promonya langsung. Lato-latonya kita bisa atur di seller center, teman-teman. Jadi dengan kita mengatur promosi sebelum kita itu memulai live streaming kita, itu bakal bisa menguntungkan live streamingnya kita. Karena mengadakan promosi-promosi kayak flash sale, itu pastinya bakal bisa meningkatkan traffic di dalam live streaming kita, teman-teman. Jadi caranya kalau misalnya kita mau atur promo, kita bisa lewat seller center, teman-teman. Jadi caranya ada di sini, di layar sini. Bentar, kita tunggu ulang GIF-nya. Ini di bagian akhir ya, bentar. Nah, ini waktu mulai promosi, fitur promosi. Terus kita tinggal pilih obral kilat nih, teman-teman. Nanti kita bisa atur periodenya. Kita mau atur periode flash sale ini dari jam berapa sampai ke jam berapa. Terus kita tentuin produknya, kita tinggal tentuin harganya. Kalau misalnya udah selesai, kita tinggal submit aja, teman-teman. Jadi ini promosi juga bisa dipakai, teman-teman, dan bisa digabungkan sama yang namanya live streaming teaser tadi. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga harusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mungkin perlu yang namanya traffic yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi, kita tuh bisa menggunakan yang namanya fitur promote, teman-teman ya. Jadi promote di sini itu adalah cara berbayar sih, teman-teman ya. Jadi ini adalah cara berbayar untuk kita itu bisa mempromosikan video kita atau live streaming kita di TikTok, teman-teman. Jadi kita itu bisa dapatkan yang namanya impresi atau view yang cukup banyak dari promote ini, teman-teman. Tergantung dari budget yang kita miliki dan yang udah kita atur, teman-teman. Tapi saran dari aku, teman-teman, teman-teman di sini apalagi yang baru mulai, jangan yang namanya bergantung sama fitur promote ini, teman-teman. Karena tentunya kalau misalnya kita bergantung ke fitur promote ini, nantinya konversinya itu masih kurang bagus, teman-teman. Soalnya kita itu harus lebih berfokus lagi ke kontennya, teman-teman. Soalnya kalau misalnya kontennya belum maksimal, tapi kita itu udah maksain untuk pakai promote, takutnya nanti malah investasi yang kita lakukan itu malah rugi, teman-teman. Jadi kita udah bayar pakai promote, tapi ternyata kok nggak menghasilkan penjualan. Nah, itu kan kita malah rugi dan malah kita tidak senang kan ya, teman-teman. Jadi saran dari aku, gunakan promote ini, anggaplah promote ini sebagai alat pembantu aja, teman-teman. Jadi jangan bergantung ke fitur promote ini.
Kalau misalnya teman-teman di sini memang kontennya udah maksimal, terus teman-teman perlu tambahan traffic, teman-teman bisa pakai fitur promote ini. Dan syaratnya kalau misalnya teman-teman mau pakai promote itu harus berusia 18 tahun ke atas akunnya. Terus tipe akunnya itu harus akun bisnis, creator, atau personal. Dan aplikasi TikTok-nya itu harus versi yang paling terbaru ya teman-teman. Oke. Terus caranya buat promote itu gimana sih? Caranya itu gampang banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak mau repot, kita itu bahkan bisa melakukan promote itu sebelum yang namanya kita lakuin live streaming. Jadi sebelum kita live streaming, kita tinggal pergi ke halaman live streamingnya, terus kita tinggal tekan nih kotak yang di kotak merah, gambar api di sini, kita tekan promote, terus kita tinggal pilih kita mau tujuannya, kita pakai promote itu mau apa sih? Mungkin apakah kita untuk menambah view, atau kita mau untuk menambah website klik, atau menambah check out, nah itu kita bisa atur tujuannya. Terus kita juga bisa pilih yang namanya audience, atau penonton kita itu, kita maunya penonton itu kayak apa sih? Mungkin kayak usianya, kita mau usia tertentu, atau mau orang yang hobinya tertentu, atau jenis kelamin tertentu, itu semua bisa kita atur di fitur promote ini teman-teman. Dan kalau misalnya kita udah sesuai nih, kayak tujuannya kita udah sesuai, terus audiensnya udah sesuai, nah kita bisa langsung atur yang namanya budget teman-teman di langkah yang ketiga ini. Kita bisa atur budgetnya yang mau kita keluarin per hari itu berapa, sama durasi promosi kita itu mau berapa, itu bisa teman-teman. Bisa kita atur semuanya. Kalau misalnya udah selesai semua, bisa langsung check out untuk promote-nya. Dan selain itu, yang terakhir, sebelum live streaming, kita itu juga bisa mengumpulkan traffic terlebih dahulu sebanyak-banyaknya melalui platform di luar TikTok, teman-teman. Jadi ini cukup simple. Mungkin kita bisa lakuin ini lewat yang namanya aplikasi-aplikasi lain. Mungkin kayak di chat app-nya kita, mungkin kita bisa bilang kalau ini nih kita bakal live streaming dan bakal ada flash sale nih di jam 7 malam hari Kamis, mungkin lewat story media sosial kita yang lainnya, atau kita upload video di platform lainnya, itu juga bisa teman-teman dilakukan. Oke, tadi kita udah membahas cara membangun live streaming, cara membangun traffic sebelum kita melakukan live streaming, teman-teman. Selanjutnya kita bakal bahas 2 cara membangun traffic sesaat kita itu lagi live streaming. Dan dua cara tersebut adalah call to action, dan kedua adalah dengan menggunakan promote lagi, teman-teman. Oke, pertama call to action. Jadi call to action, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, itu artinya adalah panggilan untuk sebuah aksi. Jadi itu seolah-olah kayak kita itu mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang kita perintahkan. Mungkin kita lihat contohnya dulu teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum familiar tentang call to action, contohnya kayak apa sih? Seperti ini, untuk warna dusty rose-nya di seperti ini. Kakaknya kalau suka boleh check out, ini kemeja basic ya dengan bahan-bahan katun. Untuk lingkar dada. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk contoh dari call to action dari seller kita yang namanya @thisisapril, teman-teman. Jadi kita itu harus bisa menyampaikan call to action yang bisa mendorong orang itu untuk mungkin kayak membagikan live streaming kita, atau mungkin mendorong orang-orang untuk tap-tap di live streaming kita, atau komen di live streaming kita. Supaya apa? Supaya traffic di live streaming kita itu bisa semakin tinggi lagi, teman-teman. Soalnya kalau misalnya semakin banyak engagement yang kita terima di dalam live streaming kita, pastinya live streaming kita itu bakal bisa lebih ramai lagi, teman-teman. Terus juga bisa juga call to action itu juga bisa dipakai untuk interaksi yang kayak tadi aku bilang, mungkin bisa di tap-tap atau komen di live streaming. Dan terakhir, dan yang paling penting, karena kita itu berjualan di TikTok Shop, teman-teman, kita itu harus bisa mendorong orang itu untuk bisa check out atau membeli produk yang kita jual, teman-teman. Jadi caranya gimana sih? Caranya mungkin kita bisa sebutin, kita bisa ngingetin orang-orang buat segera check out, atau mungkin bisa cek keranjang kuning, teman-teman. Mungkin kita juga bisa pakai fitur yang namanya pin produk juga, terus kita bisa tunjuk-tunjuk itu di layar live streaming kita, supaya orang-orang itu bisa lebih terdorong untuk segera check out, kayak gitu. Terus juga ini promote lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau promote waktu kita lagi live streaming itu juga bisa. Jadi caranya tinggal waktu misalnya kita lagi live, kita tinggal ke tombol share di sini, terus kita tinggal pilih promote. Terus prosesnya juga bakal sama seperti yang tadi, kita tinggal pilih tujuan kita buat promote itu apa, terus audiens yang kita mau itu seperti apa, itu semua bisa kita prosesnya itu sama, teman-teman. Kalau misalnya udah selesai, tinggal set budget sama durasinya kayak gitu.
Oke, selanjutnya kita berpindah ke agenda kita yang kedua, yaitu tentang pengaturan kru waktu kita itu lagi live streaming, teman-teman. Jadi kru itu, teman-teman, itu sangat penting supaya live streaming kita itu bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan mulus, teman-teman. Jadi untuk susunan kru yang tim edukasi TikTok Shop rekomendasikan, itu ada 4, teman-teman. Jadi terdiri dari host 1, terus 2 ada asisten, ketiga ada moderator, dan keempat adalah customer service, teman-teman. Jadi kita bakal bahas untuk satu persatu untuk setiap job desk dari kru di sini, teman-teman. Jadi yang paling pertama dan paling penting adalah host, teman-teman, di pojok kiri atas sini ya. Kita bahas yang di pojok kiri atas dulu. Jadi host itu adalah orang yang bertugas untuk tampil di depan kamera yang paling banyak, teman-teman. Jadi host itu bakal jadi orang yang paling banyak berinteraksi dengan penonton, dan juga host itu bakal jadi orang yang bakal mempromosikan barang yang kita jual. Jadi untuk menjadi atau mencari seorang host yang baik, ada beberapa kualitas yang harus dipenuhi, teman-teman. Jadi yang pertama adalah seorang host itu harus mempunyai antusias yang tinggi. Terus host itu juga harus bisa ekspresif dan bisa mempromosikan barang dengan baik. Dan yang terpenting adalah host itu harus mempunyai product knowledge atau pengetahuan produk yang bagus. Karena apa sih kalau misalnya host nggak punya product knowledge yang bagus, kan pastinya nanti bakal orang-orang malah nggak yakin tuh buat beli. Masa hostnya ditanyain fiturnya apa, tapi hostnya masih mikir dulu. Nah itu host itu harus punya product knowledge yang bagus, teman-teman. Yang kedua, kita pindah ke peran kedua di box yang sebelah kanannya adalah asisten, teman-teman. Jadi asisten ini tugasnya adalah untuk membantu host dalam keperluan-keperluan kayak teknikal atau mungkin kayak oper-oper barang buat live streaming, atau bahkan menjadi host cadangan kalau misalnya host utamanya itu lagi istirahat atau lagi ke toilet, teman-teman. Jadi kriteria untuk mencari atau menjadi seorang host yang asisten yang baik itu adalah pertama harus teratur orangnya, teman-teman, dan juga harus responsif, karena kan live streaming itu karena streaming itu kan cepet ya, teman-teman, kan pace-nya cepet banget, teman. Jadi orang yang jadi asisten itu pasti harus kayak satset gitu, teman-teman, untuk memastikan kelancaran live streaming kita. Yang ketiga, ada yang namanya moderator, teman-teman. Jadi moderator ini adalah orang yang nantinya bakal bertugas untuk memantau chat kita waktu lagi live streaming. Terus juga moderator itu juga bakal diperlukan kalau misalnya ada yang rusuh nih di live streaming kita, mungkin ada yang kayak ngirim link-link yang nggak relevan dengan live streaming kita, atau mungkin ada yang nge-spam kayak gitu. Nah, moderator itu bakal jadi orang yang bertugas untuk memastikan hal-hal tersebut tidak terjadi di live streaming kita, teman-teman. Jadi karakteristik untuk seorang moderator yang baik itu adalah harus teliti, soalnya pasti mereka bakal melihat chat yang banyak sekali, terus harus komunikatif juga. Komunikatif karena mungkin di chat itu kan adalah salah satunya media, cara yang bisa dilakukan sama penonton untuk bisa berkomunikasi dengan host atau dengan penjual ya, teman-teman. Jadi mungkin ada yang penontonnya mungkin ada yang request kayak tunjukin varian lain atau varian A, varian B lewat chat. Nah itu moderator itu harus bisa menyampaikan informasi tersebut ke anggota tim lainnya, mungkin ke asisten atau ke host, itu harus disampaikan, teman-teman. Dan juga moderator orangnya harus teratur, teman-teman. Yang terakhir, teman-teman, customer service. Customer service itu adalah orang yang bakal bertugas untuk mengatur pesanan dari pembeli di saat live streaming sedang berlangsung atau setelah live streaming sudah berlangsung, teman-teman. Jadi mungkin kualitasnya juga sama. Untuk seorang customer service itu orang yang harus teratur juga, terus harus teliti dan harus responsif juga, teman-teman. Oke, barusan aku udah jelasin tentang pengaturan kru, ada 4 ya, teman-teman. Tapi di sini aku juga mau ingetin, teman-teman, untuk kita yang mungkin masih baru memulai live streaming, kita itu nggak diharuskan untuk memiliki 1 orang untuk setiap tugas yang barusan aku sebutin, teman-teman. Kalau memang misalnya kita tuh belum punya modalnya atau masih belum punya kapasitas, teman-teman, untuk memiliki kru sebanyak itu, teman-teman. Soalnya 1 orang itu bisa mengambil tugas yang bisa dirangkap, teman-teman. Jadi misal nih, kita baru mulai berjualan, tapi kru kita masih 2 nih, kita masih cuma ada 2 orang. Nah, orang A sama orang B
itu bisa merangkap nih. Jadi misal orang A mau jadi host sama moderator, itu bisa teman-teman. Terus orang B-nya jadi asisten sama customer service. Itu sangat mungkin teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya kita cuma sendiri doang, sebenarnya semua tugas di sini itu bisa dilakukan oleh satu orang, teman-teman. Tapi ya memang bakal perlu lebih banyak persiapan lagi, dan mungkin juga bakal lebih merepotkan lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin tokonya udah semakin besar atau udah semakin sukses nih, teman-teman, teman-teman juga harus bisa yang namanya investasi ke kru-kru ini, teman-teman, kayak gitu. Oke, itu untuk menjelaskan pengaturan kru untuk live streaming kita, teman-teman. Dan selanjutnya di poin yang terakhir aku bakal bahas tentang lini produk, teman-teman. Jadi teman-teman di sini pada tahu nggak sih kalau misalnya lini produk itu bisa mempengaruhi yang namanya traffic di live streaming kita. Jadi lini produk itu adalah urutan produk yang bakal kita review atau kita tunjukkan di live streaming kita, teman-teman. Jadi urutan produk yang tepat itu bakal bisa menaikkan traffic live streaming kita. Tapi sebelum aku jelasin urutan produk yang benar, teman-teman, di sini aku mau share dulu. Ada 4 tipe produk yang bisa dijual di live streaming, teman-teman. Jadi yang pertama adalah traffic puller. Yang pertama traffic puller. Traffic puller dalam bahasa Indonesia adalah penarik traffic, teman-teman. Jadi seperti sesuai dengan namanya, produk-produk ini adalah produk-produk yang bertugas untuk menarik viewer supaya bisa masuk ke dalam live streaming kita. Contohnya adalah produk-produk seperti produk flash sale, terus produk-produk yang dari diskon, terus produk baru, sama produk-produk yang sedang trending di market, teman-teman. Terus yang kedua, tipe produk yang kedua adalah produk best seller, atau bahasa Indonesia adalah penjualan terbaik, teman-teman. Jadi ini produknya bakal berbeda-beda tergantung dari performanya di tokonya teman-teman. Jadi mungkin bisa lihat tuh di laporan teman-teman, bisa lihat kayak mana sih produk yang menghasilkan penjualan terbanyak di toko teman-teman. Nah itu bisa dicek dan bisa teman-teman kategorikan sebagai produk best sellernya teman-teman. Yang ketiga ada produk margin builder, teman-teman, atau dalam bahasa Indonesia adalah pembangun margin. Jadi produk-produk ini adalah produk-produk dengan diskon yang rendah dan margin keuntungan yang tinggi, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di toko punya produk yang modalnya cuma 1.000, tapi teman-teman jual 10.000. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai produk margin builder, teman-teman. Yang terakhir adalah produk high potential. Bahasa Indonesia adalah potensi tinggi. Jadi mungkin ini kayak produk-produk baru yang belum pernah teman-teman keluarin atau belum pernah muncul di pasar, teman-teman. Nah, itu kan produknya belum dikenali sama orang tuh. Pastinya potensinya itu tinggi banget, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya produk kayak gitu, bisa dikategorikan sebagai produk-produk high potential ini. Oke. Nah, itu kan udah aku sebutin tipe-tipe produknya, teman-teman. Jadi di sini aku mau kasih teman-teman kayak rekomendasi urutan produk supaya live streaming teman-teman itu bisa rame, teman-teman. Jadi rekomendasinya pertama adalah kita dengan menggunakan traffic puller, kemudian dengan best seller, dan setelah yang terakhir kita keluarin produk-produk margin builder atau high potential, teman-teman. Nanti skenario-nya teman-teman live streaming-nya bakal bisa kurang lebih bakal terlihat seperti ini, teman-teman. Aku bakal jelasin untuk tabel ini, teman-teman. Jadi pertama, kalau misalnya kita baru yang namanya mulai live streaming, kan pasti tuh kita mulai live streaming dari view yang rendah banget, pasti kan 0 kan ya, teman-teman. Kan kita baru mulai memang. Jadi saat kita baru mulai live streaming di sini, nah kita itu bisa langsung menunjukkan produk-produk yang traffic puller, teman-teman. Supaya apa? Supaya trafficnya itu bisa naik, teman-teman. Jadi di poin sini kita itu bisa nih mulai tunjukkan produk-produk yang mungkin ada promo atau produk-produk yang sedang ada di flash sale, teman-teman. Nah, kan orang-orang di sini pasti suka yang sama yang namanya promo, teman-teman. Nanti pasti trafficnya ini bakal naik, teman-teman. Nah, setelah naik kayak gini sampai sini, teman-teman, itu pasti bisa dilakukan dengan produk-produk yang namanya traffic puller. Nah, kalau misalnya di sini udah turun lagi, teman-teman, dan mungkin kita udah kehabisan produk-produk promo kita, nah kita itu bisa langsung berpindah ke yang namanya produk-produk GMV driver kita, teman-teman, atau produk best seller kita untuk bisa menaikkan traffic lagi, teman-teman. Dan kalau misalnya udah stabil tuh trafficnya, nah kita itu bisa bereksperimen dengan menggunakan produk-produk kita yang margin builder atau produk-produk high potential untuk ngecek tuh kayak gimana sih reaksi dari pasar kita atau penonton kita terhadap produk-produk yang baru kayak gitu, teman-teman. Dan selanjutnya
proses ini bisa kita ulangi lagi teman-teman. Mungkin dari setelah margin builder kita bisa kembali lagi ke traffic puller, terus kita bisa kembali ke best seller lagi, terus ke sini lagi kita bisa ulang terus teman-teman sampai sesi live streaming kita itu berakhir teman-teman. Jadi intinya gampangnya teman-teman ya, kalau misalnya kita ingin membangun yang namanya traffic, kita itu harus keluarin yang namanya produk traffic puller teman-teman. Terus kalau misalnya kita mau misalnya kita udah dapat trafficnya teman-teman, udah kita di atas itu. Nah, di saat seperti itu kita itu harus bisa mengeluarkan namanya produk best seller kita teman-teman. Supaya apa? Supaya dengan traffic yang tinggi yang udah dibentuk sama traffic puller tadi, kita itu harus bisa mencetak penjualan dari jumlah traffic yang banyak itu teman-teman. Nah, di situ waktu di puncak itu kita keluarin namanya best seller kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau naikin traffic pakai traffic puller, kalau misalnya kita mau cetak penjualan kita pakai GMV driver kayak gitu teman-teman. Dan sisanya bisa dipakai untuk eksperimen aja teman-teman. Oke, sekian teman-teman untuk materi tentang pendalaman live streaming kita di siang hari ini teman-teman. Tapi mungkin sebagai penutup, aku juga mau undang teman-teman untuk menonton video teman-teman dari Kak Erni yang diupload di YouTube Shorts kita tentang live streaming juga. Mungkin kita tonton lagi. Yang suka bingung mau ngomong apa ketika live streaming, yuk bikin intro. Intro bisa bikin kamu tuh lebih dekat dengan audiens dan juga bisa disesuaikan sesuai dengan kategori produk yang kamu jual. Awali dengan memperkenalkan diri, toko, dan buat penonton merasa disambut ketika datang di live. Dorong mereka untuk aktif berkomentar, tap-tap layar, follow, dan juga share. Ini akan membantu meningkatkan traffic dari live kamu. Buat penonton betah dengan cara menekankan keunikan dan keunggulan dari produk yang kamu jual. Hai, aku Erni dari Shop dan untuk yang baru bergabung kita akan spill semua barang yang ada di sini. Jadi yuk di komen mau spill nomor berapa dan jangan lupa juga di follow sama di share ke teman-temannya yang juga suka sama perhiasan custom gitu. Jadi di sini kakak bisa custom perhiasan mulai dari bahannya, warnanya sampai ukurannya gitu loh kak. Jadi tinggal ditulis aja di notesnya gitu. Oh ada yang komen nih. Nomor 5 kak, oke nomor 5 pas banget yang lagi dipakai sama aku ini. Yang ingin samaan yuk langsung di check out aja karena ini adalah salah satu juga bestseller di toko kita gitu loh kak. Jangan lupa praktek dan buat ini menjadi kebiasaan ketika memulai live streaming. Oke teman-teman, begitu untuk video dari KRI teman-teman tentang live streaming. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini suka yang namanya belajar lewat video teman-teman bisa langsung cek ke YouTube channel TikTok Shop Indonesia. Jadi bisa di search di YouTube-nya mungkin TikTok Shop Indonesia atau mungkin kalau mau scan QR code juga bisa teman-teman. Untuk teman-teman bisa dapatkan konten-konten edukasi via YouTube teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk materi kita di siang hari ini. Mungkin kita bisa langsung ke sesi Q&A Kak Sigit. Tapi sebelum kita ke sesi Q&A, sebelum kita menjawab pertanyaan dari seller, mungkin kita akan menanyai sellernya terlebih dahulu ya Kak Sigit ya, lewat polling. Boleh Kak David. Kita ada sedikit survei terlebih dahulu teman-teman. Mungkin bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup mudah juga. Jadi kita pengen tahu lagi nih, kira-kira setelah Kak David jelasin ataupun tentang materinya hari ini, mungkin kayak teman-teman jadi seperti apa sih gitu ya? Terinspirasi kah atau tercerahkan atau tidak gitu ya? Sama sih pertanyaannya. Oke, pertanyaannya memang kurang lebih sama. Tapi ada beberapa poin yang berbeda sedikit teman-teman. Jadi nggak perlu mikir-mikir banget. Dan kalau memang teman-teman ngerasa Kak David sudah memberikan informasi yang sangat berguna, jangan ragu untuk berikan nilai yang terbaik untuk Kak David gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk pulse-nya mungkin sudah saya launch sedikit nih Kak David. Jadi bisa sambil kita baca tanya jawab sambil kita juga buat teman-teman seller juga bisa langsung isi untuk surveinya gitu. Oke, mungkin pertanyaannya kira-kira Kak David mau bahas ada request tertentu kah dari yang mana dulu atau dari saya bisa langsung pilihkan? Belum sempat baca Kak Sigit. Boleh Kak Sigit. Oke, belum sempat baca. Oke, mungkin kalau dari saya lebih ke arah gini. Kak David, ini saya lihat ada beberapa pertanyaan yang memang lebih ke arah konten sih Kak. Jadi mungkin kayak konten, tadi kan short video, mungkin Kak David tunjukin adalah yang kayak tadi bunyinya misalkan
hai, kita malam ini adalah live streaming, akan ada live streaming dan sebagainya gitu ya Kak David ya. Tapi kan sebenarnya ada fitur-fitur lainnya juga yang mungkin kayak macam stiker ataupun yang lainnya. Nah, atau misalkan ada nggak sih Kak konten seperti itu yang kira-kira juga bisa meramaikan. Jadi ibaratnya ini persiapan dalam hal short video yang paling bagus tuh seperti apa sih yang kira-kira memang teman-teman seller tuh bisa langsung praktekin per poinnya aja. Mungkin dari Kak David langsung poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 gitu. Oke, jadi mungkin kayak rangkuman ya Kak Sigit dari tentang video teaser live ini yang tadi aku sebutin. Jadi sesuai request Kak Sigit, minta per poin. Jadi yang pertama, kita itu kalau misalnya mau buat video teaser, kita itu harus bikin video yang bisa menyampaikan. Pertama, kita tuh harus tunjukin tuh di video tersebut produk apa sih yang bakal kita bawa waktu kita lagi live streaming. Mungkin kita mau jualan lato-lato, kayak entah kita mau jualan air fryer, nah itu semua harus ada di dalam video itu, kita tampilkan kayak, atau mau kita buat dalam bentuk teks, itu bisa teman-teman pakai juga kayak gitu, kedua cara tersebut. Terus poin kedua, kita tuh harus sampaikan promosi apa aja sih yang bakal kita bawa waktu kita tuh lagi live streaming. Soalnya apa sih kok harus promosi? Karena tentunya dengan adanya promosi di live streaming kita, pasti kan orang-orang tuh jadi semakin kayak tertarik dan terundang untuk masuk ke live streaming kita. Soalnya kan ada promonya tuh. Itu harus disampaikan juga teman-teman, mungkin kayak promosi kita mau bakal diskon bundling, atau mau bikin flash sale, atau mau bikin kayak live giveaway pun itu juga bisa kita sampaikan di video teaser kita. Dan yang ketiga adalah kita itu harus menyampaikan waktunya kita tuh bakal ngelakuin yang namanya live streaming. Mungkin kayak kita ngelakuin live streaming hari Kamis malam jam 7 atau Senin pagi, kayak itu harus kita sampaikan juga di video teaser kita. Entah kita ucapkan itu secara audible lewat audio, ataupun kita bikin teks kayak kita apa namanya nggak sih teks ya, kita bikin Caption. editing teksnya gitulah ya, atau di caption, Ya, juga caption bisa, ya. kayak gitu. Nah, oke. Oke, Kak David sedikit kira-kira kalau pakai keranjang kuning juga boleh atau enggak sih Kak sebenarnya di dalam short video teaser tersebut? Oke, kalau mau pakai keranjang kuning bisa apa enggak, itu sebenarnya bisa-bisa aja dan bebas sesuai dengan kemauan kita, entah mau kita link produknya apa enggak, itu bebas. Nah, tapi sebenarnya ada plus minusnya juga sih Kak Sigit. Kalau misalnya kita pakai keranjang kuning, itunya yang pasti terjadi adalah kita itu nggak bakal bisa pakai yang namanya musik komersial. Jadi pilihan-pilihan musiknya itu bakal terbatas teman-teman ya. Kalau misalnya kita pakai keranjang kuning, kita tuh nggak bakal bisa akses musik-musik yang mungkin lagi trending, kayak biasanya di halaman FYP atau di top chart streaming musik kita, itu nggak bakal bisa kita pakai kalau misalnya kita pakai keranjang kuning teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikin teaser, kalau misalnya teman-teman ingin punya ide-ide kreatif yang memang memerlukan lagu-lagu tersebut, mungkin saran dari aku jangan pakai keranjang kuning sih, kayak gitu. Oke, thank you Kak David. Jadi untuk teman-teman kalau memang ingin membuat konten, mungkin saya sedikit ulang lagi dari saran yang Kak David juga tadi infokan, bahwa nantinya memang betul kalau balik lagi teman-teman kalau ingin membuat short video teaser, teman-teman pastiin dulu juga konten-kontennya memang cukup menarik, cukup bagus juga, dan sampaikan semua apa ya Kak David bilangnya, semua pesan gitu ya, pesan yang ingin disampaikan, pesan penting dari live streaming itu di dalam konten tersebut. Lalu nantinya juga teman-teman bisa masukkan juga kalau memang mau pakai keranjang kuning gitu ya. Kalau dari saya sendiri pribadi lebih ke arah kalau teman-teman masukin keranjang kuning, mungkin bisa sedikit kasih teaser ya Kak David ya, kira-kira produk-produk apa yang ada nanti malam gitu kali ya. Betul, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Jadi dibalik lagi sesuai kebutuhannya teman-teman. Karena balik lagi teman-teman, perihal musik komersil, menggunakan musik komersil atau tidak gitu ya, itu musik komersil tetap ada yang populer gitu, tapi tetap juga ada juga mungkin musik komersilnya juga atau musik biasa itu juga ada yang populer juga. Jadi nantinya teman-teman bisa sesuaikan lagi sih. Ibaratnya adalah teman-teman, kenapa harus bikin short video teaser? Agar nantinya follower teman-teman atau si short video teaser ini mungkin bisa ngebantu, nge-boost untuk memberitahu bahwa teman-teman live stream itu akan ada di kapan gitu ya, atau mungkin tanggal berapa, atau mungkin untuk teman-teman yang masih belum punya jadwal yang pasti gitu ya Kak David ya, ini mungkin saran dari saya sedikit aja, mungkin kayak lebih ke arah misalkan teman-teman itu udah tentuin aja di setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis
itu teman-teman lakukan yang namanya live streaming jam 7 malam. Itu teman-teman pastiin lagi aja bahwa membuat short video, teman-teman bisa infoin kita akan live streaming di setiap hari Selasa, Rabu, dan Selasa, Rabu, Kamis ya tadi saya bilang ya. Pokoknya di hari-hari tersebut itu langsung buat yang general aja, nggak usah pakai tanggalan gitu ya. Mungkin atau nantinya teman-teman kalau ingin membuat event-event khusus, baru short videonya yang nantinya disesuaikan lagi. Jadi balik lagi, short video itu juga teman-teman harus pinter-pinter juga berkreasi. Mungkin bisa adaptasi, tiru, dan modifikasi ya Kak David. Modifikasi. Yes, gitu. Jadi teman-teman bisa coba lihat lagi short video yang teaser-teaser yang ada di pasaran. Oke, Kak David, kita mungkin agak menyimpang dikit gitu ya. Ini lebih ke arah misalkan kualitas dari tangkapan layar sih Kak David gitu ya. Ini agak ke teknisnya. Mungkin dari Kak David ada saran nggak sih kenapa kalau misalkan di sini ada Canon dan Canon dan ada beberapa kakak yang lainnya, ini termasuk kayak KLV ya gitu ya. Kira-kira pencahayaan yang bagus tuh seperti apa sih? Atau misalkan perangkat yang bagus tuh seperti apa ketika live streaming? Karena kan balik lagi ya Kak David ya, kalau live streamingnya juga buram atau misalkan kayak pixelate gitu ya, itu pasti kan agak kurang menarik. Kira-kira dari Kak David ada sedikit saran kah untuk teman-teman seller yang memang menghadapi kendala tersebut? Oke, untuk kualitas video waktu live streaming, kan kalau misalnya kita lagi live streaming, kita tuh bakal memerlukan yang namanya satu, namanya kamera, kedua yang namanya adalah lighting, nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kamera, biasanya kan kita live streaming pakai HP tuh. Nah sebenarnya kalau saran untuk kamera HP kan pastinya kalau HP semakin mahal, pastinya itu bakal semakin bagus tuh kualitas kameranya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong soal budget kan jadi agak susah kan ya teman-teman ya. Jadi saran dari aku, kalau misalnya teman-teman mungkin kualitas kameranya masih di bawah rata-rata atau masih kurang teman-teman, saran dari aku adalah teman-teman tuh harus bisa memaksimalkan yang namanya lighting teman-teman. Soalnya apa sih? Soalnya pada dasarnya cara kerja kamera itu adalah menggunakan yang namanya cahaya teman-teman. Jadi semakin banyak cahaya yang masuk atau dengan cahaya yang masuk itu cukup ke kameranya, itu pasti nanti kualitas dari kameranya itu pasti bakal meningkat teman-teman. Jadi saran dari aku, kalau misalnya teman-teman mau kualitas kameranya bisa bagus, mungkin bisa live streaming di daerah-daerah yang dekat sama sumber cahaya, mungkin di dekat pintu rumah kayak atau di dekat jendela. Dan kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, mungkin bisa beli juga kayak beli lighting ring light kayak gitu, itu kan murah teman-teman. Atau kalau misalnya masih baru mulai juga bisa pakai lampu belajar. Terus teman-teman di lampu belajarnya itu teman-teman kasih tisu kayak gitu teman-teman, supaya cahayanya itu nggak terlalu kasar gitu teman-teman waktu masuk ke dalam kamera kayak gitu teman-teman. Kalau saran dari aku Kak Sigit. Oke, thank you Kak David. Jadi untuk teman-teman tadi juga Kak David bilang bahwa memang perangkat-perangkat sekarang kamera depannya juga udah aduhai ya Kak David ya. Udah cukup Udah sih bisa bahkan kita foto selfie aja itu udah sangat berbeda. Mungkin kayak saya yang kelihatan mulus di kamera di sini, padahal aslinya mungkin Kak David bilang aslinya tidak semulus ini, mungkin gitu ya. No comment. Tapi mungkin teman-teman kalau memang nantinya kamera dirasa memang gini teman-teman, mungkin saran tambahan aja, kalau nanti teman-teman misalkan sebelum live streaming, teman-teman coba bisa lakuin yang namanya rekaman dari kamera depannya Kak David ya. Jadi sebelum live streaming, mungkin teman-teman bisa coba rekaman dulu dari HP-nya dulu, kayak dilihat dulu settingannya. Jadi misalkan lampunya sudah cukup atau belum, atau yang lain-lainnya. Jadi dari teman-teman juga bisa langsung koreksi sebelum go live nih, ibaratnya gitu. Jadi teman-teman udah siap dulu, lalu nanti setelah bagus baru go live. Oke, Betul. sip. Kita lanjut lagi Kak David. Ini juga tadi kan tadi kan persiapannya Kak David ya. Mungkin juga ini lebih ke arah, ini banyak banget sih Kak David yang kayak nanyain, Kak kira-kira kalau promote itu sebenarnya baiknya tuh seperti apa sih gitu loh. Atau promosiinnya si logo API tadi gitu ya Kak David ya. Itu di short video teasernya Kak, atau di live streamingnya Kak gitu. Jadi kalau menurut Kak David nih, atau mungkin Kak David punya saran lain, kira-kira misalkan teman-teman nggak harus pakai promote atau ada cara lainnya, atau mungkin ada ads manager juga atau yang sebagainya. Gimana Kak David? Oke, soal promote, saran dari aku ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai promote, ini aku bicara untuk teman-teman yang baru mulai berjualan di TikTok Shop ya. Jadi mungkin yang masih
baru-baru upload produk kayak atau belum mulai live streaming teman-teman, terus teman-teman punya pikiran untuk menggunakan namanya fitur promote, saran dari aku adalah jangan dulu teman-teman, jangan buru-buru pakai yang namanya fitur promote teman-teman. Karena apa? Karena takutnya nanti teman-teman malah rugi teman-teman. Kenapa sih? Jadi apa namanya, kalau saya teman-teman di sini masih baru, saran dari itu adalah teman-teman tuh harus fokus terlebih dahulu ke yang namanya teman-teman tuh bikin konten dulu teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus bisa membangun audiensnya teman-teman terlebih dahulu, mungkin bangun follower, atau teman-teman ngelakuin teman-teman upload short video sudah konsisten, terus viewernya juga udah banyak. Terus kalau misalnya teman-teman udah live streaming, mungkin kayak viewernya bisa konsisten di angka mungkin berapa ya, kayak 50 kayak atau 100 kayak. Nah, itu teman-teman harus fokus untuk mencapai tujuan itu terlebih dahulu teman-teman, sebelum menggunakan yang namanya fitur promote. Karena apa? Karena fitur promote di sini itu fungsinya adalah untuk membantu teman-teman. Dan teman-teman itu nggak harus bergantung sama yang namanya fitur promote untuk bisa mendapatkan traffic tersebut teman-teman. Jadi karena apa sih? Karena fitur promote ini juga itu kan sesuatu yang tidak organik ya teman-teman ya, atau kesannya itu kayak kan kalau misalnya kita dapat iklan itu kan kita itu kan dipaksa menonton kan ya teman-teman ya. Nah, promote itu sama seperti itu teman-teman. Jadi kita itu bakal memaksa orang-orang di aplikasi TikTok untuk menonton video atau konten kita teman-teman. Tentunya kalau misalnya orang-orang tersebut melihat udah dipaksa untuk menonton konten kita, tapi ternyata konten kita itu masih belum menarik, terus mungkin kayak kualitas videonya masih kurang, terus konten mungkin hostnya masih kurang lancar ngomongnya, kan itu pasti jadi nggak menarik kan ya teman-teman ya. Dan orang-orang pada akhirnya nggak bakal membeli produk kita. Dan kalau misalnya hal itu seperti itu terjadi, kan berarti kita rugi tuh. Kita udah ngeluarin uang buat promote, kita udah susah-susah bikin konten, ya meskipun kurang maksimal teman-teman. Kan kita bakal rugi tuh. Dan karena kita tidak mendapatkan return dari uang yang kita investasikan ke promote tersebut teman-teman. Jadi saran dari aku, kalau teman-teman baru mulai, jangan paksain untuk pakai promote dulu, tapi fokus dulu untuk membuat konten yang berkualitas tinggi teman-teman. Terus kalau di sini lagi, aku mau kasih saran lagi, kalau teman-teman di sini yang udah berhasil mencapai kestabilan tersebut, mungkin kayak bisa dapat viewer live streaming yang konsisten di 100 atau 100 ke atas, terus followernya udah tinggi, dan teman-teman perlu yang namanya tambahan traffic, teman-teman bisa pakai yang namanya fitur promote tersebut teman-teman, supaya bisa menambah kayak impresinya akunnya teman-teman dan bisa menjangkau audiens yang lebih luas kayak gitu sih Kak Sigit. Terus kalau misalnya mau pakai ads, mau pakai TikTok ads ya Kak Sigit ya tadi ya. TikTok ads itu mungkin lebih itu sih teman-teman, salah satu bentuk kayak promote tapi yang lebih advance lagi teman-teman, atau yang lebih apa ya, kayak lebih rumit lagi sih kayak gitu kan sih mungkin, soalnya nanti itu kita itu bakal bisa mendapatkan yang namanya kayak data-data dari hasil promosi kita, terus dan data-data itu pastinya bakal bisa kita gunakan untuk kegiatan promosi kita ke depannya supaya bisa lebih efektif lagi teman-teman kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya di promote itu masih belum bisa. Oke, mungkin yang bisa saya coba tarik kesimpulan ya Kak David ya. Jadi teman-teman, kalau mungkin teman-teman ini memang masih baru berjualan juga di TikTok Shop, jadi teman-teman memang disarankan juga tadi yang saya bisa tarik adalah teman-teman perbaiki dulu kontennya, gitu ya. Jadi teman-teman perbaiki dulu cara teman-teman live streaming, misalkan tadi peralatannya, mungkin juga skripnya, terus tadi Kak David juga udah infoin juga mengenai pengaturan produk biar lebih menarik gitu ya. Jadi katakanlah memang nanti katakanlah teman-teman punya ada beberapa jenis kategori produk yang kira-kira teman-teman bisa mainkan untuk menarik calon-calon penonton lagi, ataupun juga biar bikin penontonnya betah, teman-teman juga bisa langsung ngadain promosi, atau juga mungkin teman-teman juga misalkan nggak punya produk, mungkin bisa secara skrip, teman-teman bisa juga interaksi yang namanya dengan penonton gitu. Karena banyak banget yang kita bilang, gimana ya Kak David ya, yang kita bilang bahwa secara konten itu mungkin teman-teman harus bisa ditingkatin terlebih dahulu, baru nanti tadi Kak David bilang adalah nanti memang jika sudah stabil angkanya, teman-teman udah ngeliat kayak oke, saya udah 100 nih atau 150, oke saya gunakan promote biar lebih ke expose lagi ya Kak David ya. Betul ya gitu ya, kurang lebih ya. Lalu nanti misalkan kalau memang ada rezeki lebih lagi, teman-teman juga bisa ngatur
atau bisa menggunakan yang namanya TikTok Ads itu. Karena kalau TikTok Ads itu tadi Kak David juga infokan bahwa memang lebih kompleks lagi gitu daripada yang promote logo API, karena TikTok Ads itu teman-teman jika menggunakan live shopping ads namanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan live shopping ads itu nanti teman-teman tuh kayak bisa ngatur custom targetnya atau mungkin nanti ada algoritmanya tertentu. Jadi memang lebih kompleks lagi. But ingat, semua itu akan percuma jika nantinya teman-teman nggak ada perbaikan yang namanya dari sisi kualitas konten. Balik lagi teman-teman perlu diingat TikTok Shop itu salah satunya apa ya bilangnya, tombak utama teman-teman jualan itu adalah melalui yang namanya social commerce atau melalui konten. Jadi nantinya kalau teman-teman tadi kan short video yang udah teman-teman bagusin, isi live streamingnya gitu ya, isi live streamingnya dari yang Kak David jelaskan hari ini juga teman-teman bisa perbaiki lagi gitu. Itu ya mudah-mudahan ke depannya juga live streamingnya teman-teman itu lebih rame lagi. Oke, Kak David, mungkin ini saya pertanyaan terakhir ya Kak David ya, karena memang waktunya juga sudah menunjukkan waktu pukul 3 sore gitu. Mungkin ada satu pertanyaan yang memang masih sangat berhubungan nih Kak David ya. Jadi intinya adalah jika memang secara short video kita sudah lakukan, promosi kita juga sudah adakan juga nih ketika live streaming. Lalu misalkan produk-produknya juga kita sudah atur set lagi. Nah, tapi yang terakhir itu adalah ini penonton nggak naik-naik nih Kak David gitu. Kira-kira dari Kak David ada saran lagi nggak sih atau gimana nih baiknya? Oh, jadi kayak ini sellernya udah ngelakuin semuanya tapi masih belum rame ya gitu Kak Sigit ya? Yes, betul, kurang lebih seperti itu. Saran dari aku, kalau misalnya kita udah ngelakuin semuanya tapi masih belum rame, saran dari aku adalah kita tuh harus bisa itu sih sebenarnya tuh tinggal konsisten doang sih. Kalau misalnya kita udah ngelakuin semua, kita udah checklist semua tuh to-do list-nya, kita tinggal konsisten doang sih. Jadi kita tinggal ngelakuin live streaming kita secara terus-menerus, mungkin bukan terus-menerus sih, harus secara rutin. Mungkin kayak setiap hari kita nggak bolong-bolong live streaming, terus kita juga upload short video secara konsisten juga setiap hari. Nah, itu harus dilakukan terus. Supaya apa sih? Supaya itu kan kalau misalnya kita upload short video terus kita lakukan live streaming terus kan pasti itu bakal ada kesempatan yang namanya video kita itu bakal masuk ke halaman FYP yang ditonton sama banyak orang banget, atau live streaming kita itu didatangi atau ditonton oleh banyak orang. Itu kan dengan kita melakukan hal-hal tersebut semakin banyak kan pasti semakin tinggi tuh kesempatan hal seperti itu bakal terjadi. Dan juga kalau misalnya kita ngelakuin itu konsisten, kan pasti sistem dari algoritma TikTok itu kan pasti juga bakal belajar tuh kayak audiens apa sih yang sekiranya suka sama konten dari akun dari kakak ini, atau orang-orang seperti jenis apa sih yang suka sama live streaming yang dilakuin sama kakak ini. Nah, nanti dengan sistem kita yang semakin belajar itu, kan nanti audiens yang bakal masuk ke live streaming kita atau ke short video kita itu pasti bakal bisa lebih sesuai sama target yang kita mau sih. Itu sih Kak Sigit saran dari aku. Oke, jadi tadi inti utamanya adalah konsisten ya. Konsisten, betul. Kalau yang saya bisa tarik garis lurusnya, bukan tarik Betul. garis lurus, benang merahnya gitu ya. Konsisten dan tingkatkan konten selalu sih. Oke, nah itu juga mungkin secara konten juga teman-teman juga coba jangan terlalu menyeleneh. Mungkin karena balik lagi ya teman-teman, mungkin ada beberapa konten yang menyeleneh juga yang memang saat ini juga mungkin ke depannya akan diambil tindakan juga mungkin oleh tim terkait kita gitu ya, biar kita juga bisa jaga nih yang namanya kesehatan komunitas kita juga gitu. Tapi nanti juga mungkin teman-teman juga bisa coba lakukan yang namanya konsisten terutama misalkan teman-teman lakuin yang namanya live streaming selama 1 jam atau misalkan minimal 1 jam atau misalkan selama 1 minggu itu dalam beberapa hari teman-teman juga ngelakuin yang namanya live streaming. Tapi intinya adalah teman-teman punya konsisten, teman-teman kontennya juga terus diupdate, beragam konten itu atau tiru yang baik dari seller-seller lainnya, lalu teman-teman modifikasi itu juga bisa seperti itu juga. Dan mungkin apa yang saya bisa tarik lagi dari Kak David bilang ya, mungkin lebih ke arah nantinya adalah secara sistem, bukan secara sistem sih. Saya lebih tepatnya adalah secara
penonton, secara komunitas gitu ya, secara natural, itu semua pasti mata akan tertuju kepada live streaming ataupun konten-konten yang memang menarik ataupun berkompeten. Tepatnya seperti itu ya Kak David ya. Betul, Karena betul. katakanlah memang sebelumnya misalkan teman-teman seller ngerasa bahwa kontennya biasa aja, terus nanti teman-teman lakukan evaluasi, lakukan juga pembaruan, pasti nantinya semua mata akan tertuju kepada teman-teman seller gitu sih. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3 sore dan ada banyak banget ya Kak David pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Mungkin dari saya dan Kak David juga mohon maaf juga kalau memang dirasa ada pertanyaan dari teman-teman seller yang masih belum terjawab atau mungkin pembahasan kita masih terlalu ngegantung. Tapi sebenarnya ngegantung ini karena memang topiknya terbatas ya teman-teman atau waktunya yang terbatas. Jadi nantinya kalau memang dirasa dari webinar hari ini masih kayak kurang nih ganjel, teman-teman tuh bisa ikutan webinar kita lagi di kelas-kelas selanjutnya. Teman-teman bisa langsung cek aja jadwal kita di Linktree Edukasi TikTok Shop. Jadi nanti teman-teman coba bisa cari-cari aja informasinya melalui Linktree Edukasi TikTok Shop ataupun melalui seller akademinya TikTok Shop. Jadi teman-teman juga bisa lihat-lihat juga jadwal webinar kita seperti apa ataupun program-program kita seperti apa. Karena balik lagi teman-teman, kita juga punya waktu pun juga terbatas gitu ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya dan nggak mungkin kita bisa coba ngejawab semua pertanyaan teman-teman seller. Tapi semoga pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih itu sudah bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman lainnya. Gitu ya Kak David ya. Mungkin dari Kak David ada bukan salam perpisahan. Kalau salam perpisahan jadinya sedih ya Kak David ya. Bukan. Lebih ke arah mungkin kalimat mutiara gitu ya. Kalimat mutiara atau misalkan kalimat-kalimat yang bisa atau kata-kata yang mungkin bisa Memotivasi. motivasi yang bisa untuk teman-teman seller seperti itu. Kalau kalimat motivasi dari aku teman-teman selalu konsisten teman-teman dan jangan lupa untuk mempraktikkan apa yang udah diajarkan itu Kak Sigit. Oke, jadi langsung selalu konsisten, langsung juga praktek juga ya Kak David ya. Oke. Untuk webinar kita di siang hari ini gitu ya. Siang hari ini kita mungkin sampai sini dulu teman-teman. Jangan lupa ikutan webinar kita di kelas-kelas selanjutnya. Karena mungkin balik lagi teman-teman nggak ada ilmu yang terus berlanjut. Jadi teman-teman mungkin di saat ini itu ngambil seperempatnya, ikut kelas webinar kita yang selanjutnya lagi, nanti nambah lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan juga rangkaian kelas webinar kita selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.